Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-18 di tahun 2025. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai penuntun langkah hidup kita, terang bagi jalan kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang penting kita diajar pagi ini. Pertama, belajar tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dikatakan jangan anggap dirimu bijak. Ayat ini mengajak kita untuk tidak sombong akan pengetahuan atau kemampuan kita. Sebesar apapun pencapaian kita, tetaplah mengakui bahwa segala hikmat berasal dari Tuhan. Kemudian dikatakan takut akan Tuhan. Ketakutan di sini bukan berarti ketakutan yang membuat kita gentar, melainkan rasa hormat dan penghormatan yang mendalam kepada Allah. Ini adalah dasar dari kebijaksanaan sejati. Kemudian hal yang kedua yang kita dapat pelajari dari ayat yang kita baca, yaitu jauhilah kejahatan. Jauhilah kejahatan. Kejahatan tidak hanya tindakan yang besar, tetapi juga pikiran dan perkataan yang jahat. Dengan menjauhi kejahatan, kita menjaga hati dan pikiran kita tetap murni. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam ayat ini, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, kita akan mengalami kesehatan secara holistik, baik fisik maupun rohani. Nah, bagaimana implikasinya ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, belajarlah terus-menerus. Meskipun kita sudah banyak tahu, jangan pernah berhenti belajar. Selalu ada hal yang baru yang bisa kita pelajari dari Tuhan dan dari orang lain. Kedua, beranilah mengaku kesalahan. Ya, berani mengakui kesalahan. Ketika semua tidak sempurna, berani mengakui kesalahan adalah tanda kerendahan hati dan langkah awal untuk memperbaiki diri. Puji Tuhan, membangun relasi yang sehat. Dengan menjauhi kejahatan, kita akan membangun relasi yang sehat dengan orang lain dan tentunya dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi ini melalui ayat yang kita baca adalah ajakan bagi kita untuk hidup dalam kerendahan hati, hidup takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dengan demikian, kita akan mengalami berkat-berkat yang melimpah
dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Sungguh mendidik kami, mengajarkan kami untuk hidup lebih bijak. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami, memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu.
dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.